3 tahun lalu. The film was translated and narrated by M Media. Dia sebenarnya hanya membiarkan saya mandi dan menyembuhkan tubuh saya yang sedingin es. Nona, kami menemukannya. Sudah 3 tahun. Dia sangat sulit ditemukan. Ling cepat beritahu aku, siapa sebenarnya dia, Tuan Muda Xiao. Jadi itu dia. Konon Tuan Muda Xiao ini sangat misterius. Tidak pernah menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Tuan seperti itu, secara alami misterius? Pasti dia. Ling cepat pergi dan bantu aku menyiapkan hadiah yang murah hati. Beritahu keluarga Xiao dan katakan bahwa saya Liu Qingyan ingin menikah. Benar-benar mengatakan itu. Tepat sekali. Dia benar-benar sudah keterlaluan. 5 tahun yang lalu, seharusnya kita membiarkannya kelaparan sampai mati di jalanan. Ibu, dulu, saat ayah membawanya pulang, apakah dia mengambil uang dari keluarga Xiao? Tidak ada yang seperti itu. Uang itu didapatkan oleh ayahmu dan aku. Ibu, tolong jangan biarkan orang seperti ini membuatmu begitu marah hingga merusak kesehatanmu. Kakak ketiga, aku sudah melihat banyak orang sepertinya. Dia hanya ingin mengancam kita dan memeras kita. Tepat sekali. Aku awalnya bermaksud mengingat 5 tahunnya bergaul dengan keluarga Xiaoku untuk memberinya tempat tinggal. Bajingan tidak tahu berterima kasih ini. Aku akan membuatnya melihat siapa yang tidak bisa hidup tanpa siapa. Tepat sekali. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengundang tabib ilahi yang tidak perlu memohon padanya. Aku sedikit khawatir. Adik perempuan jangan terlalu khawatir. Tabib ilahi yang pasti punya cara. Aku sedang berpikir. Dia bilang, dia ingin mengambil semua dari keluarga Xiao kita. Akankah dia merusak pernikahan kita dengan keluarga Liu ya? Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya merusak acara besar kita. Dia tidak akan merusaknya. Besok aku akan mengadakan konferensi pers The film untuk was mengumumkan secara publik translated identitas and pewaris keluarga narrated Xiao, by M Media. membuatnya lengah. Salam utusan Enyang. Bangunlah, Bolehkah saya bertanya mengapa utusan memanggil kami? Dan untuk tujuan apa? aku telah menerima kabar. Besok, Xiao Rusu akan mengadakan konferensi pers. Kalian semua harus menemaniku untuk mendukung ketua sekte. Ya, Karena ketua sekte tidak mau menyelesaikan ini dengan paksa, maka aku harus bertindak atas ini. mengadakan konferensi pers ini begitu mendesak. Apakah ini untuk album baru? Apakah Anda akan secara resmi mengumumkan putaran baru, pertunjukan tur dunia? Alasan mengadakan konferensi pers hari ini bukan untuk pekerjaan. Lalu untuk apa ini? Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada semua orang. Mungkinkah untuk secara resmi mengumumkan hubungan baru? Pengumuman hubungan baru apa? Media-media ini, mereka hanya menyukai gosip dan opini publik. Zhou Qingzhou Tuan Muda Keluarga Zhou. Mungkin, hanya kita yang tahu bahwa Xiao Rusu ini King Ye Tuan Muda Keluarga Qin. ingin mengungkapkan Tuan Muda Xiao. Dikatakan bahwa Tuan Muda Xiao tiada tanding di dunia. Berpengetahuan luas dalam astronomi dan geografi, mahir dalam kedokteran dan seni bela diri. Dengan Tuan Muda seperti itu di keluarga Xiao, mereka pasti akan sangat makmur. Lebih dari itu, aku juga mendengar bahwa putri sulung keluarga Liu Wang Pinceng Tuan Muda Keluarga Wang. akan melamar Tuan Muda Xiao. Kurasa, Xiao Rusu ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan identitas Tuan Muda Xiao dan membangun momentum untuknya. Anda benar. Hari ini saya memang akan membuat pengumuman resmi. Tapi ini bukan tentang hubungan romantis. Ini tentang keluarga. Keluarga, Hari ini, saya akan mengungkapkan identitas adik laki-laki saya, Tuan Muda dari keluarga Xiao. Tuan Muda Xiao, mungkinkah aliansi pernikahan dengan keluarga Liu? Tuan Muda Xiao, itu benar. Nona Song telah tiba. Apel, salah satu keluarga bangsawan kuno, putri sulung keluarga Song Song Lingyon. Dia setara dengan Liu Qingyan, seorang nona muda papan atas dengan ketenaran yang setara. Dia benar-benar datang juga. Nona Song, Anda biasanya tidak berpartisipasi dalam urusan industri hiburan. Hari ini datang ke sini secara khusus lagi. Itu karena Nona Rusu, tapi datang untuk mendukung ya. Selamat datang Nona Song di konferensi pers saya. Dia adalah kakak dari Tuan Muda Xiao ya. Itu benar. Baiklah, hadiah sederhana ini mohon terima dengan senyuman. Keluarga Song mempersembahkan 1000 mu tanah subur dari klan Song.
sebuah pulau di luar negeri, dan sebuah perusahaan terdaftar. 1000 mu tanah subur The sebuah film pulau, was translated ditambah and sebuah perusahaan narrated by terdaftar, M Media. hanya sebagai hadiah ucapan selamat. Ini terlalu berlebihan. Pasti ada berita besar hari ini. Cepat ambil foto, ayo. Ya Tuhan. Nona Song. Ini? Bukankah ini terlalu berharga? Nona Song ini. Hadiah ini. Ini benar-benar terlalu berharga. Siapa bilang ini hadiah? Lalu apa? Ini adalah hadiah lamaran yang saya berikan kepada Tuan Muda Xiao. Saya secara resmi melamar Tuan Muda Xiao dari keluarga Xiao. Apa? Melamar. Melamar. Apel. Ini bukan kunjungan ucapan selamat. Ini adalah lamaran pernikahan. Tuan Muda Xiao ini. Kebajikan dan kemampuan apa yang dimilikinya. Untuk menarik 2 keajaiban besar. Untuk melamarnya. Rusuh. Apa sebenarnya yang terjadi? Keluarga Song dan keluarga Liu, keduanya melamar kita. Ibu, kurasa ini. Karena mereka menyukai potensi pengembangan keluarga Xiao kita. Sekarang adik laki-laki diberkati. Jika Shikai menikah, putri dari 2 keluarga bangsawan kuno, maka keluarga Xiao kita, bukankah kita akan berdiri di kepala 8 keluarga bangsawan besar? Lalu ketika keluarga bangsawan kuno melihat kita, bukankah mereka harus menghormati kita? Tuan Muda Xiao ini. Siapa sebenarnya dia? Mungkinkah seperti dalam legenda? Dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Berita utama mutlak. Berita utamanya adalah pewaris keluarga kuno menggali sudut-sudut tembok satu sama lain. Identitas Tuan Muda Xiao misteri. Ya. Cepat ambil foto. Jika itu aku, bagaimana aku akan memilih? Hanya anak-anak yang membuat pilihan. Jika itu aku akan menginginkan semuanya. Nona Song. Ini sedikit terlalu berharga. Nona Xiao. Ini hanyalah hadiah lamaran kecil. Jika saya menikah dengan Tuan Muda Xiao, saya akan menggunakan kekuatan penuh keluarga Song. Semoga keluarga Song makmur turun-temurun. Nona Song benar-benar murah hati. Kenapa dia? Aku tahu dia akan datang membuat masalah. Cepat foto. Seorang pria yang membuat keluarga Song dan keluarga Liu berebut. Tuan Muda Xiao, boleh tanya identitas hari ini? Persiapan pesta nikah. Saya dengar kesuksesan keluarga Xiao saat ini. Semuanya berkat Anda. Tuan Muda Xiao, memang pria dengan bakat dan penampilan luar biasa. Hari ini kesempatan langka untuk akhirnya bertemu Tuan Muda Xiao yang sudah lama dikagumi. Song Lingyun, salam Tuan Xiao. Apa arti Song Changsan bagi Anda? Menjawab Tuan, dia adalah kakek saya. Tuan Muda, apakah Anda masih mengingat saya? 3 tahun lalu, saya pernah memohon setetes darah esensi Anda. Xiao Feng, ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Mengapa aku tidak bisa datang? Kau yang begitu tak tahu malu dan gigih, membuat kami terobsesi, hanya akan membuat kami merasa jijik. Menempel padamu. Kalian terlalu tinggi menilai diri kalian sendiri. Nona Xiao, bukankah orang ini? Kau salah. Dia jelas bukan Tuan Muda keluarga Xiao saya. Apa? Dia bukan Tuan Muda Xiao. Tidak mungkin. Dia terlihat persis seperti The tabib film ilahi was yang kita translated temui and 3 tahun narrated lalu. by M Media. Aura luar biasa. Saya tidak mungkin salah. Palsu. Benda apa ini? Saya menyia-nyiakan begitu banyak foto. Sialan. Ternyata palsu. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin Tuan Muda Xiao berpakaian begitu lusuh? Apa ini? Buang-buang emosi saja. Nona Xiao, Anda tidak salahkan. Adik laki-laki saya sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa salah? Dia hanyalah seorang penipu. Mengapa membuang-buang kata untuk orang seperti itu? Seseorang. Singkirkan dia dari sini. Jika aku pergi, apakah konferensi pers hari ini masih bisa dilanjutkan? Sungguh sombong. Nona Muda Xiao telah tiba. Lihatlah orang di sebelahnya. Dia pasti Tuan Muda Xiao yang asli kan? Untuk bisa berada di sisi Nona Muda Xiao, pasti tidak akan ada kesalahan. Dia adalah Tuan Muda Xiao. Dia terlihat tidak seperti yang kakek katakan. Sebaliknya dialah yang membuat saya merasa sangat misterius. Xiao Feng, saya lihat berapa lama lagi kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Ini adalah putra saya sendiri. Para reporter terhormat, wartawan media, dalam kapasitas saya sebagai kepala keluarga Xiao, saya secara resmi mengumumkan di sini. Orang ini benar-benar Tuan Muda sejati keluarga Xiao saya. Tuan Muda Xiao ini memang mengesankan.
Dibandingkan dengan penipu tertentu, ada perbedaan dunia. Tepat sekali. Orang tak dikenal macam apa yang berani meniru Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao yang asli ada di sini. Lalu siapa orang itu? Dia hanyalah seorang pelayan keluarga Xiao saya. Pada tahun itu, keluarga hancur. Keluarga Xiao kamilah yang memberinya makanan dan pakaian. Tidak disangka pada akhirnya, seekor kodok ingin makan daging angsa. Mengira dirinya adalah tuan muda keluarga Xiao. Xiao Fan, kau benar-benar membuatku terkejut. Ketika keluarga Xiaoku menerimamu dulu, kamu membalas budi dengan dendam lagi, memalsukan identitasku. Jadi dia orang rendahan. Dan masih ingin bangkit dan menjadi tuan. Itu benar-benar menggelikan. Ini juga terjadi. Dia benar-benar bajingan tak berterima kasih yang tak bisa dijinakkan. Kau adalah orang tak tahu terima kasih. Seharusnya kau dibiarkan berkeliaran di jalanan waktu itu. Keluarga Xiao Anda terlalu sopan padanya. Jika ini keluarga saya. Kami sudah lama mematahkan kakinya dan mengusirnya. Pelayan keluarga Xiao yang hebat. Dasar tidak tahu berterima kasih. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Sepertinya, kalian masih terlalu sombong. Itu sudah penting. Kaulah yang menganggap dirimu penting. Hari ini adalah hari pengumuman resmi tuan muda keluarga Xiao saya. Saya tidak ingin repot-repot denganmu. Cepat keluar. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Berhentilah membuang kata-kata dengannya. Langsung saja usir dia. Tunggu. Gubernur Jenderal Zhongdu Tuan Kang. Kakak sulung, Tuan Kang datang untuk memberi selamat kepada kami. Dan membawa hadiah-hadiah mewah. Lebih dari itu, Nona Song juga ada di sini. Shikai, Nona Song ada di sini untuk melamarmu. Proposal apa? Bagaimana bisa ada wanita seindah ini di dunia? Aku benar-benar telah hidup setengah usiaku dengan sia-sia. Mobil mewah, wanita cantik. Melamarku. Ini adalah puncak kehidupan. Apakah kakek membuat kesalahan? Orang semacam ini seperti berandal. Nona Song, apakah kamu sudah melihat dengan jelas orang yang kakekmu minta kamu lamar? Siapa sebenarnya? Bagaimana? Mungkinkah dia melamarmu? Anak ini tidak mungkin. Anda pikir Nona Song ada di sini untuk melamar Anda, kan? Tepat sekali. Anda benar-benar membuat saya tertawa terbahak-bahak. Jangan bilang Anda berpikir Tuan Kang juga ada di sini karena Anda, kan? Memang. Cukup. Xiao Feng. Menurutku kau sedang berhayal. Apakah kau sudah gila? Kenapa kau tidak bilang bahwa orang yang ingin dinikahi Nona Li juga kau? Kamu benar. Orang yang akan dinikahi Liu Qingyan adalah aku. Dia sudah gila. Kau benar-benar gila. Xiao Feng, mengapa kau tidak pergi bercermin? Untuk melihat orang macam apa dirimu? Apakah Nona Liu akan pernah menyukaimu? Jika keluarga Liu ada di sini, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Nona Ling Er telah tiba. Lim. Salam Tuan Muda Xiao. Nona Ling Er, bagaimana Anda bisa memanggil penipu ini, Tuan Muda Xiao? Nona Linger adalah asisten pribadi milik Nona Liu Lo. Dia seharusnya tidak gagal mengenali Tuan Muda Xiao, kan? Nona Ling Er, apakah Anda mungkin salah mengira dia orang lain? Tuan muda keluarga Xiao ada di sini. Rushuang Rusu. Cepat singkirkan bajingan kecil itu. Jangan biarkan dia merusak keberuntungan Shikai. Xiao Feng, jika kau terus tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Penjaga, seret dia keluar untuk saya. Aku lihat siapa yang berani. Utusan Sekte Gerbang Surgawi. Nona Anyang, ya Tuhan. Datang ke sini hari ini jelas merupakan pilihan yang tepat. Jepret, jepret, jepret. Berita hari ini, bagi kami, pasti akan menduduki berita utama halaman depan. Mungkinkah ini yang legendaris? Organisasi misterius. Sekte Gerbang Langit. Kakak sulung, apa itu Sekte Gerbang Langit? Legenda mengatakan bahwa orang-orang dari sekte ini adalah praktisi seni abadi Kiman dan Jia. Kiman Dunjia. Lebih dari itu, mereka juga master kultivasi abadi. Jeti bahkan para dewa pun datang. Bukankah mereka di sini untuk memberi selamat kepada keluarga Xiao kami? Tentu saja. Keluarga Xiao saya bahkan bisa membuat master seperti itu terkejut.
Salam Nona Enyang. Salam Nona Enyang. Selamat datang utusan sekte Gerbang Langit. Ini benar-benar keberuntungan besar bagi keluarga Xiao saya. Ini. Bahkan sekte gerbang surgawi telah datang untuk memberi selamat kepada kita. Tuan Muda Xiao luar biasa. Siapa bilang? Saya di sini untuk memberi selamat kepada keluarga Xiao kalian. Mungkinkah utusan itu tidak di sini untuk memberi selamat kepada keluarga Xiao kami? Hanya keluarga Xiao biasa. Apa artinya mereka? Juga pantas ya? Apa-apa yang terjadi? Bukankah mereka di sini untuk keluarga Xiao? Siapa yang menyuruhmu datang? Beraninya kau? Beraninya kau berbicara kepada utusan seperti itu, bocah? Utusan yang mulia, bocah ini sangat tidak sopan kepada Anda. Kejahatannya pantas dihukum mati. Saya pikir yang pantas mati adalah kau. Utusan yang mulia mengapa? Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Apa? Ketua sekte. Ketua sekte dia. Dia sebenarnya adalah ketua sekte gerbang surgawi. Sosok itu bahkan lebih misterius dari Tuan Muda Xiao. Sosok hebat yang kepalanya tidak pernah terlihat seperti naga ilahi. Apakah aku menyuruhmu datang? Ketua sekte. Mungkinkah dia adalah ketua sekte gerbang surgawi? Sepertinya tebakan saya benar. Dia adalah sosok hebat misterius yang sesungguhnya. Salam ketua sekte. Salam ketua sekte. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang aku tertawakan? The film was Aku menertawakanmu. translated and narrated Tidak tahu by di mana kau N-Media. menemukan. Sekelompok orang berpenampilan aneh seperti itu pasti menghabiskan banyak uang, bukan? Apa yang kau katakan? Apa yang aku katakan? Aku bilang di era apa kita sekarang? Masih memainkan trik-trik ini. Siapa yang ingin kau takuti? Sek macam apa ini? Immortal apa? Apa gunanya? Apa kau sedang syuting acara televisi? Tepat sekali. Saya katakan Xie Feng, kau tidak mungkin bergabung dengan skema piramida kan? Saya tahu itu. Bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu berani? Jadi kau bergabung dengan organisasi sesat dan bahkan menjadi pemimpin skema piramida. Jika mereka benar-benar abadi, aku akan makan meja itu. Makanlah. Abadi ampuni aku. Abadi ampuni aku. Cepat tembak, cepat tembak. Abadi ampuni aku. Kami tidak akan berani. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini semacam efek khusus? Keluarga Xiao, apalagi yang ingin kalian katakan? Jadi bagaimana kalau itu benar? Xiao Feng, kau. Hari ini adalah hari yang baik. Aliansi dengan Nona Liu. Apa kau harus merusaknya? Ya, bahkan jika kau bergabung dengan sekte gerbang langit, lalu kenapa? Itu tidak akan mengubah status rendahanmu. Ya benar. Aku adalah Tuan Muda Xiao yang asli. Orang yang akan dinikahi Liu Qingyan adalah aku. Gubernur Jenderal Kang mencoba mencari muka padaku. Dan Nona Song, orang yang ingin dia nikahi juga aku. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan aku? Begitukah? Penjaga, ambil kembali apa yang telah kupersembahkan. Sirah sutra emas lembut, teratai salju Tianshan, dan mutiara bercahaya. Tarik semuanya. Gubernur Jenderal Kang, mengapa ini? Gubernur Jenderal Kang, barang-barang itu. Bukankah itu semua untukku? Kau ini apa? Kau, kenapa kau memukulnya? Atas dasar apa? Karena dia tidak menghormati ketua sekte. Mohon maafkan saya, ketua sekte. Saya salah mengira Tuan Muda Xiao adalah Anda. Hadiah kecil. Mohon terima ini, ketua sekte. Apel. Mungkinkah Gubernur Jenderal Kang benar-benar datang untuknya? Tidak. Gubernur Jenderal Kang, kau tidak bisa melakukan ini. Kakak. Tidak apa-apa. Semua jenis tiada tara datang untukmu. Ya. Dan dua wanita cantik tiada tara ingin menikahiku. Siapa bilang The aku film was datang untuknya? translated Penjaga, and ambil kembali narrated hadiah by yang kukirim. N-Media. Nona Song, bukankah Anda di sini untuk melamar kakakku? Mengapa Anda melakukan ini sekarang? Melamar? Aku memang di sini untuk melamar, tapi bukan untuk saudaramu. Kenapa? Bukankah kau akan menikahi tuan muda, kakakku? Dia adalah tuan muda. Hanya seorang tuan muda, apakah dia pantas? Kau. Ketua sekte.
Aku, Song Lingyun, aku bersedia menawarkan 1.000 mu tanah subur dan pulau-pulau di luar negeri. Dan sebuah grup bernilai ratusan miliar untuk melamarmu. Mungkinkah apa yang baru saja dia katakan? Semuanya benar. Gubernur Jenderal Kang dan Song Lingyun. Sebenarnya semua ada di sini untuknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu mereka pasti sudah dibutakan oleh anak ini. Xiao Feng, bahkan jika kedua keluarga ini mengingkari janji mereka, lalu kenapa kita di sini hari ini? Untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Liu. Nona Liu dari keluarga Liu lagi menunjuk nama secara langsung untuk menikah ke dalam keluarga Xiao kita. Untuk melamar tuan muda untuk keluarga Xiao kita. Memiliki aliansi pernikahan Nona Liu sudah cukup. Kami tidak membutuhkan keluarga Song atau keluarga Kang kalian. Ya benar sekali. Keluar dari sini segera. Di pesta pertunanganku. Aku tidak akan mengizinkan sampah sepertimu ada di sini. Kau dan kalian semua. Keluar. Sepertinya beberapa orang benar-benar terlalu percaya diri. Nona Liu telah tiba. Ini Nona Liu. Benar-benar kecantikan yang tiada tara. Nona Liu. Anak ini pasti mati. Benar sekali. Nona Liu ini secara khusus menyebut tuan muda Xiao untuk dinikahi. Shikai, tenangkan hatimu. Nanti buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Siapa yang akan diusir dari tempat ini? Begitukah? Salam tuan muda Xiao. Nona Liu, apakah Anda di sini hari ini untuk melamar? Bolehkah aku bertanya tunanganmu? Apakah itu tuan muda Xiao? Sepertinya semua orang sudah tahu. Kalau begitu saya tidak akan merahasiakannya lagi. Namun semua orang mungkin tidak tahu mengapa saya ingin menikah dengannya. Dia memiliki pembawaan yang luar biasa. Tiada tanding di dunia. Dia sangat berbakat. Dia bisa memahami astronomi dan menguasai geografi. Dia mahir dalam seni medis. Dia bisa mengubah pembusukan menjadi keajaiban. Dia bisa menghidupkan kembali yang sekarat dan meregenerasi daging. Tangan ajaibnya bisa memulihkan vitalitas. Dia adalah penyelamat hidup saya, Liu Qingyan. Saya tidak menyangka Tuan Muda Xiao juga seorang tabib ilahi. Kalau begitu, Tuan Muda Xiao benar-benar dermawan penyelamat hidup Nona Liu. Shikai, kau menyelamatkan Nona Liu. Ya. Aku benar-benar lupa tentang itu. Jadi begitu. Ternyata Nona Liu bermaksud untuk menikah untuk membalas budi. Pria seperti itu adalah orang yang saya, Liu Qingyan, bersedia untuk mempercayakan hidup saya kepadanya. Dia adalah Tuan Muda Xiao. Memang itu Tuan Muda Xiao. Beberapa orang seharusnya menyerah. Bisa menikahi Nona Liu juga merupakan kehormatanku. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Nona Liu, Anda pasti salah. Aku tunanganmu. Xiao Shikai, Tuan Muda keluarga Xiao. Beraninya kau? Kau berani menyamar sebagai Tuan Muda Xiao? Berhenti, Nona Liu. Apa yang Anda lakukan? Apa yang saya lakukan? Dia berani menyamar sebagai tunangan saya. Dia pantas mati. Ada apa ini? Oh tidak, aku punya firasat buruk. Nona Liu, dia tidak berpura-pura. Xiao Kai, dia adalah Tuan Muda keluarga Xiaoku. Benar, Nona Liu. Saya bisa membuktikannya. Dia adalah adik kandung Xiao Rushuang. Apa yang kau katakan? Nona Liu, saya adalah kepala keluarga Xiao. Mungkinkah saya tidak tahu siapa Tuan Muda Xiao? Jadi saya salah. Nona Liu, kau pasti salah mengira si tidak berguna ini sebagai Tuan Muda. Dia sama sekali bukan Tuan Muda. Xiao Feng, sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Jika kau seorang pria, maka akui identitas aslimu. Aku memang bukan Tuan Muda. Lihat. Nona Liu, dia sendiri yang mengakuinya. Kau dengar itu kan? The film was Aku Tuan Muda yang translated sebenarnya. and narrated by M Media. Nona Liu, tolong jangan tertipu oleh orang ini. Dia tidak lebih dari orang delusi yang mencoba melompati gerbang naga, penipu yang berpura-pura menjadi Tuan Muda. Orang seperti ini hanya ingin menikah demi kekuasaan. Namun Xiao Feng ingin menjadi Tuan Muda keluarga Xiaoku di kehidupanmu selanjutnya. Jadi saya benar-benar keliru. Ya jika buka, karena keluarga Xiao, anak itu pasti sudah mengambil keuntungan. Nona Liu, Anda tidak salah. Dia yang salah. Menyamar sebagai diriku. Diam. Nona Liu, kenapa kau memperlakukan calon suamimu seperti ini? Siapa bilang saya akan menikah dengannya? Nona Liu, bukankah Anda mengatakan Anda ingin membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Xiao saya dan menikahi Tuan Muda Xiao?
Itu benar. Tapi seperti yang baru saja saya katakan. Saya keliru. Tidak ada kesalahan. Shikai. Dia adalah tuan muda. Karena orang yang akan saya nikahi sama sekali bukan tuan muda. Orang yang akan saya nikahi adalah dia. Apa? Ada apa di sini? Sialan, semua kamera rusak. Kalau tidak, ini pasti akan menjadi berita yang meledak. Mungkinkah orang yang akan dinikahi Liu Qingyan benar-benar dia? Ini bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Belumkah Anda mengerti? Dari awal sampai akhir, sama sekali tidak ada siapapun yang datang untuk tuan mudamu yang tidak berguna itu. Baiklah Xiao Feng, kau dibalik semua ini. Aku akan melawanmu sampai mati. Ibu, Berhenti. Xiao Feng, beraninya kau? Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan menyukai keluarga Xiao kalian? Apakah kamu benar-benar berpikir tanpa aku keluarga Xiao kalian akan berada di posisi sekarang? Apakah kamu benar-benar berpikir tanpa aku kamu Xiao Rushuang bisa bertahan? Tuan muda ini semua salah saya. Saya keliru mengambil identitas Anda untuk identitas tuan muda keluarga Xiao. Nona Liu, kau tidak salah. Orang-orang ini yang salah. Usir ketua sekte dari keluarga. Apa? apa? Beraninya keluarga Xiao kalian. Kau hanya menggali kuburanmu sendiri. Menggali kuburanmu sendiri. Nona Liu, Anda yang menggali kuburan Anda sendiri. Anda akan menyesalinya. Menyesali apa? Menikah dengannya. Kau hanya akan menunggu. Menjaga kehormatan seumur hidup. Apa maksudmu? Sepertinya kalian semua belum tahu. Baiklah, kalau begitu hari ini, biar aku beritahu kalian. Dia menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia adalah orang yang sekarat. Apa? Katakan itu lagi. Beraninya kau mengutuk ketua sekte. Apakah kita bahkan perlu mengutuknya? Leukemia stadium akhir. Dia tidak akan hidup lebih dari sebulan. Shikai, bagaimana jika tidak ada keluarga Liu? Keluarga Xiao kita juga hanya salah satu dari 8 keluarga bangsawan besar. Dan bahkan jika dia menikahi Liu Qingyan, pada akhirnya dia tidak bisa lari dari kematian. Tepat sekali, seorang pria sekarat. Apa yang bisa dia capai? Shikai, mari kita tunggu dan lihat saja hari pernikahan mereka. Akan menjadi pemakaman mereka. Kau, Benar sekali, aku tidak akan repot-repot bersaing dengan orang mati. Benar kan? bagaimana jika Song Lingyun menikahimu? Bagaimana jika Liu Qingyan menikahimu? Apakah kau punya keberuntungan untuk menikmatinya? Xiao Feng, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk memenangkan hati Nona Liu. Tapi jangan berpikir Anda sudah menang begitu saja. Orang yang mengatur langit melihat. Pembalasan Anda akan datang. Aku akan mengembalikan kata-kata yang sama kepadamu. Xiao Rushuang, aku memperingatkanmu. Jangan datang memohon padaku. Memohon padamu, Anda terlalu tinggi menilai diri sendiri. Saya Xiao Rushuang bersumpah di sini dan sekarang. Jika saya pernah memohon padamu, saya akan mencukur kepala saya dan menjadi biarawati. Keluarga Xiao, ayo pergi. Kalau begitu aku akan menunggumu mencukur rambutmu dan menjadi biarawati. Tuan muda, The film was ini semua translated karena and penglihatan saya yang narrated buruk, by M. sehingga saya salah mengira Tuan Muda Xiao adalah Anda. Kalau begitu Qingyan hanya bisa menawarkan diri dalam pernikahan. Jasa penyelamatan nyawa dari Tuan Muda. Liu Qingyan, kau sudah keterlaluan. Tuan Muda belum mengatakan dia akan menikahimu. Song Lingyun, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah pesta pertunangan saya. Apakah saya mengundangmu? Nona Liu, apa yang dikatakan keluarga Xiao itu benar. Dia adalah orang yang sekarat. Anda sama sekali tidak boleh merusak masa depan Anda sendiri. Bagaimana kalau, tepat sekali, Xiao Feng, jika aku jadi kau, aku akan mencari tempat terpencil, menggali lubang dan berbaring saja di dalamnya. Kau, berhentilah keluar untuk menyakiti orang. Lagi pula dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Biarkan saja dia melompat-lompat sedikit lagi. Beraninya kau, beraninya kau. Beraninya kau. Kalian keluarga Wang, penjaga, cabut status keluarga bangsawan darinya. Aku, sayap keluarga Xiao benar-benar sudah mengeras. Sepertinya triliunan utang yang harus dibayar kepada keluarga Kanku harus dilunasi. Kini ya benar begitu. Ling Er, beritahu mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, bisnis keluarga Liu saya
akan memutuskan semua hubungan kerjasama dengan keluarga Qin. Ya. Jongdu, Kalian semua. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ayah, Wang Pingchen, kamu benar-benar membuat kekacauan besar bukan? Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak punya anak sepertimu lagi. Aku. sekarang inyahlah. Ketua Sekte. Sekte Gerbang Langit telah lama mengasingkan diri. Dunia hampir melupakan Sekte Gerbang Langit kita. Kami meminta Ketua Sekte untuk kembali ke tempatnya yang seharusnya dan memimpin situasi keseluruhan. Kami dengan hormat menyambut kembali ketua sekte ke tempatnya yang selayaknya. Ini adalah pria saya, pria Liu Qingyan. Aku akhirnya mengerti mengapa kakek tidak segan-segan untuk membuatku dan Liu Qingyan bersaing untuknya. Cukup satu kata darimu. Dan aku akan membuat keluarga Xiao membayar mahal. Ini benar-benar... Semuanya, seluruh tagihan malam ini ditanggung olehku, Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao sangat murah hati. Sungguh dermawan. Tuan Muda Xiao, aku dengar Nona Yu sudah mentransfer semua asetnya Li Chengfeng, bawahan Lin Xiaopo. atas namamu. Jadi sekarang, bukankah kamu memiliki ratusan miliar aset keluarga? Lebih dari itu, seluruh keluarga Xiao ini, semuanya milikku. Selamat, Tuan Muda Xiao. Selamat Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao, apakah kamu ingin Liu Qingyan berlutut di hadapanmu dan memohon belas kasihan? Bagaimana bisa? Tuan Muda Xiao, kita semua bersaudara di sini. Kami punya proyek. Tapi kami tidak tahu. Apakah kamu berani bermain? Tuan Muda Po, seekor babi gemuk telah tiba. Apa latar belakangnya? Tuan Muda keluarga Xiao, adik kandung Xiao Ruyu, cukup banyak kekayaan. Lin Xiaopo, bos di belakang Luban. Xiao Ruyu. Bagus. Masuk. Tuan Xiao. Baru saja diketahui Tuan Muda Xiao melakukan transfer dalam jumlah besar. Cukup. Nanti urusan adik laki-laki yang menghabiskan uang. Tidak perlu dilaporkan kepadaku. Ya, The film was translated and narrated by M. Meany. Tuan Muda Xiao, bangun cepat, sesuatu telah terjadi. Jangan ganggu aku. Aku sedang memberi pelajaran pada orang-orang jahat itu. Bangun cepat. Semua uangmu hilang. Lihat sendiri. Apa katamu? Semua uangmu hilang, bangun cepat. Jiang Feng, apakah ada cara untuk membalikan keadaan? Jika kakakku tahu, dia akan membunuhku. Sepertinya aku hanya bisa meminjam dari Tuan Muda Po. Ketua Sekte ditemukan. Sisa-sisa pengkhianat yang mengkhianati sekte saat itu telah ditemukan. Siapa? Lin Tianzhong. Karena aku telah kembali ke sekte. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan sekte. Kami telah mengetahui bahwa putra Lin Tianzhong, Lin Xiaopo, berada di Zhongdu. Tuan Muda Xiao, Anda harus mengingat ini. Adapun saya juga melakukan ini demi Tuan Muda Po. Itulah mengapa saya berani memberikan informasi orang dalam ini kepada Anda. Anda sama sekali tidak boleh bertindak sembrono. Nona Qiyue, jangan khawatir. Aku pasti akan mendengarkanmu. Kita menang, kita menang. Tapi hanya impas seperti ini. Apakah terlalu lambat? Tidak mungkin. Sebaiknya kita habis-habisan saja. Pinjam lebih banyak. Uang, berikan padaku. Uang. Uang di mana? Berikan uangnya padaku. Serahkan.
Sudah berakhir, semuanya sudah benar-benar berakhir sekarang. Siapa kau? Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Tuan Muda Xiao, kamu berutang uang dan kamu pikir bisa lari. Bawa dia pergi. Jiang Feng, bukankah kita bersaudara? Siapa yang bersaudara denganmu? Kami tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Tuan Muda Xiao, bayar uangnya, atau bayar dengan nyawamu. Benar sekali. Itu kau. Kalian semua bersekongkol. Kau menipuku. Tuan Muda Xiao, Anda sekarang berutang kepada kelompok kami. Lebih dari 10 miliar. Katakan pada kami, apakah Anda ingin membayar uangnya? Atau membayar dengan nyawa Anda? Kau tahu siapa aku? Aku adalah pewaris The film keluarga was Xiao. translated Kakakku adalah and Xiao Ruyu. narrated by M Media. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Lepaskan aku, lepaskan. Sungguh keluarga Xiao. Sudah sepantasnya membayar utangmu. Tertulis hitam di atas putih. Bahkan jika kamu adalah putra Kaisar Langit, kamu tetap harus membayar utangnya, bukan? Tuan Muda Po. Sepertinya dia tidak punya uang untuk membayar. Bagaimana kalau kita menjualnya ke Myanmar? Dan membuat keluarga Xiao membayar untuk menebusnya? Tidak, tidak, tidak. Tuan Muda Po, Tuan Muda Po. Aku punya cara. Beri aku kesempatan. Jangan kirim aku ke Myanmar. Tolong, bicara. Aku punya 3 kakak perempuan. Semuanya cantik seperti bidadari. Selama kau melepaskanku, aku akan menyerahkan mereka semua padamu. Kamu punya kemampuan ini. Aku adik kandung mereka. Demi diriku, mereka rela melakukan apa saja. Bagaimana jika mereka tidak mau? Kalau begitu, tipu mereka agar datang. Beri mereka obat. Setelah nasi mentah dimasak menjadi nasi matang. Anak baik. Menjual bahkan saudara kandungmu sendiri. Aku suka itu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tuan Xiao, ini buruk. Rantai modal grup telah putus. Apa? Bagaimana mungkin? Arus kas grup puluhan miliar. Bagaimana bisa putus begitu saja? Semua uang telah ditransfer oleh Tuan Muda. Apa? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Bukankah kamu mengatakan bahwa transfer Tuan Muda tidak memerlukan izinmu? Segera temukan lokasi Shikai untukku. Ya. Shikai, katakan yang sebenarnya. Untuk apa kamu mentransfer uang itu? Kakak, jangan khawatir. Ini. Minum air dulu. Minum air dulu, lalu bicara ini. Shikai, ini bukan jumlah uang yang kecil. Apa yang kamu buat aku minum? Kakak. Jangan salahkan aku. Aku tidak punya pilihan. Aku ditipu. Nona Ruyu. Mau buru-buru kemana? Lin Xiaopo. Itu kamu. Nona Ruyu. Lama tidak bertemu. Kakakmu berutang padaku. 10 miliar. Katakan padaku. Bagaimana kamu berencana membayarnya kembali? Apa yang kamu katakan? Xiao Shikai. Kau. Kakak, aku ditipu. Nona Xiao, kakakmu sudah menggadaikanmu padaku. Bagaimana kalau begini? Malam ini, kamu dulu menemaniku. Dalam beberapa hari, ketiga adikmu bisa bergabung denganku juga. Kau bermimpi. Kakak, kamu seharusnya menganggapnya demi kebaikanku sendiri. Lagi pula, Tuan Muda Po kaya dan berkuasa. Baginya untuk menyukaimu. Itu juga keberuntunganmu. Apa katamu? Kau bermimpi. Aku lebih baik mati daripada setuju. Itu bukan urusanmu. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku, Nona Xiao. Aku menasihatimu. Jangan menolak tawaran baik hanya untuk menghadapi hukuman. Jika kamu tidak menyerah sekarang, aku akan memukuli kakakmu sampai mati. Jika kamu berani bergerak, aku akan segera membunuh kakakmu. Kakak, aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati, kakak. Alangkah baiknya jika kamu melakukan ini lebih awal. Bukan?
Siapa itu? Yang tidak tahu sopan santun dari mana datangnya. Mencari mati. Sungguh kebetulan. Cukup ramai. Xiaofeng. Xiaofeng, selamatkan aku. Dan membawa pembantu. Biarkan dia pergi. Apa katamu? Xiaofeng. Kenapa kau di sini? Apa kau di sini untuk bersuka cita? Aku tidak punya banyak waktu luang untuk peduli urusan keluarga Xiaomu. Ketua sekte, orang ini adalah Lin Xiaopo. Dia berspesialisasi dalam menipu pewaris generasi kedua yang kaya. The Xiao film was Shikai pasti telah translated terperangkap oleh and skema narrated penipuan by Pek Bujreng Media. miliknya. Itulah mengapa dia membawa nona muda ketiga ke sini. Marga Anda Xiao. Mungkinkah Anda juga seorang tuan muda Xiao? Tuan muda Po. Dia hanyalah milik keluarga Xiao kami. Seekor anjing liar yang kami pelihara. Aku tuan muda Xiao, aku. Bajingan. Tuanmu berutang 10 miliar padaku. Ambil uangnya dan pergi. Bahkan jika kamu tidak mengambil uangnya, kamu akan mati di sini. Penipuan potong babi. Anda Lin Xiaopo, kan? Apa kau berani bermain denganku? Makhluk apa ini? Apakah kamu layak bermain denganku? Apakah kamu punya uang? Siapa bilang dia tidak punya uang? Kenapa kau di sini? Tentu saja, aku datang bersamamu. Liu, Nona Liu. Kenapa kamu di sini? Benar-benar Nona Liu. Tuan Muda Lin, demi tunanganku. Cepat lepaskan kedua orang ini. Apa katamu? Tunanganmu. Benar sekali. Nona Liu. Ada apa dengan matamu? Kau bisa menyukainya. Dia tidak punya masa depan. Ikut denganku ya, Tuan Muda Po. Sekalian saja selesaikan semuanya. Habisi anak ini. Dan kemudian, ketiga wanita cantik ini. Mereka semua The akan film jadi was milikmu. translated Xiao and Shikai. narrated by Apa yang Media. kau bicarakan? Aku kakakmu. Kakak. Orang bijak tahu kapan harus menyerah pada keadaan. Kamu harus melihat situasi dengan jelas. Kau bocah, kau busuk sampai ke tulang. Tapi aku menyukainya. Penjaga. Lin Xiaopo, apakah kamu mencoba mengingkari setelah kalah? Sayangku, ini wilayahku. Bagaimana aku bisa kalah? Hari ini, kalian beberapa orang. Tidak ada yang akan lolos. Pertama, tangkap orang ini dan lumpuhkan dia. Kalian beberapa orang. Xiao Ruyu, Liu Qingyan, dan gadis ini. Mereka semua harus jadi milikku. Xiaofeng, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, mereka tidak bisa menyentuhmu. Omong besar. Kenapa kau melamun? Serang. Gerakan bagus. Ketua sekte, beberapa orang kecil ini. Serahkan saja mereka padaku. Tidak berguna. Kalian semua, bangkit dan bertarung. Bertarung. Hati-hati. Empat master hebat Tuan Muda Po. Benar-benar terbunuh dalam satu gerakan. Di samping Xiaofeng, ternyata ada master seperti itu. Bajingan. Kalian semut, pergi. Tuan Muda Po. Saya lihat kemampuan wanita ini luar biasa. Hari ini, kita tidak punya cukup orang. Mari kita tahan saja untuk sekarang. Xiaofeng, kan, aku akan mengingatmu. Di masa depan, aku pasti akan membalasmu 10 kali lipat. Apa aku bilang kau boleh pergi? Apa katamu? Cepat berhenti bicara. Cepat serahkan uangnya yang kau berutang padanya. Xiaofeng, kita bisa menghasilkan uang perlahan. Dengarkan aku, cepat pergi. Kau bisa punya uangnya. Tapi itu tergantung pada, apakah kau hidup untuk mengambilnya? Kau berani memukulku. Bayar uangnya kembali. Atau bayar dengan nyawamu.
Baiklah. Nah, awalnya aku berniat memberimu jalan keluar. Kau hanya bersikeras mencari mati, bukan? Baiklah, aku sudah berubah pikiran. Hari ini, entah aku yang dibawa keluar dalam keadaan terbaring, atau kau yang dibawa keluar dalam keadaan terbaring. Begitukah? Bukankah kau hanya punya seorang master bersamamu? Kau tahu siapa ayahku? Apa kau tahu siapa aku? Kau hanya seekor anjing, bukan? Siapa kau? Aku akan memberitahumu. Ayahku adalah instruktur utama Gunung Gerbang Langit. Dengan banyak individu luar biasa dan ahli terampil di bawahnya, menghancurkanmu semudah menghancurkan seekor semut. Kau tahu itu? Instruktur utama Gunung Gerbang Langit. Tidak lebih dari seorang bajingan tak tahu berterima kasih. Di depanku. Juga harus menundukkan ekor. Kakak, kamu melihatnya, kan? Dia mencari mati sendiri. Bersikeras menyeret kita bersamanya. Beraninya kau mengatakan itu. Diam. Instruktur utama. Sesuatu telah terjadi pada Tuan Muda. Anakku, apakah dia menyinggung sekte-sekte besar? Tidak. Lalu dia menyinggung dua gunung gerbang tersembunyi. Tidak. Itu adalah putra yang ditinggalkan dari keluarga bangsawan. Apel, keluarga bangsawan. Putra yang ditinggalkan. Ya, orang itu juga berkata. Berkata apa? Dia berkata bahwa bahkan kau, saat melihatnya, harus menundukkan ekormu di antara kakimu. Apel. Tuan Muda Po, Tuan Muda Po. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kamu membunuhnya, kakakku. Kakakku, aku memberikannya padamu. Akan langsung memberimu. Asal kamu melepaskanku sekarang. Lepaskan aku. Pergi sana. Apa kau tidak menyebalkan? Nona Liu, apa kau tahu tentang kepala instruktur Gunung Gerbang Langit? Aku sudah mendengar sedikit. Dikatakan bahwa 5 tahun yang lalu, dia menantang sekte-sekte gunung besar. Dia adalah ahli tak tertandingi yang mendirikan sektinya sendiri. Metodenya sangat kejam. Semua keluarga bangsawan menjaga jarak hormat darinya. Keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan di hadapan instruktur utama. Bukan apa-apa. Nah, jangan kira kamu punya keluarga Liu di belakangmu, kau bisa sombong. Selama instruktur utama berkeinginan, keluarga Liu juga bisa dengan mudah dimusnahkan. Lin Xiaopo, syarat yang baru saja kamu sebutkan. Aku menyetujui semuanya. Aku hanya memohon padamu, tolong biarkan Xiao Feng pergi dengan cepat. Memohon untuknya. Baiklah, aku bisa melepaskannya. Kalian bertiga, layani saja aku dengan baik. Tidak perlu memohon padanya. Siapa yang peduli dengan instruktur utama manapun, di depanku. Dia hanya ikan kecil. Xiao Feng, cepat berhenti bicara. Aku tahu Nona Liu yang kau kenal ini sangat kuat. Tapi, kepala instruktur Gunung Gerbang Langit bukan seseorang yang bisa diprovokasi siapapun. Bahkan Nona Liu ini tidak bisa memprovokasinya. Aku tidak mampu memprovokasinya. Tapi itu tidak berarti kakak Xiao Feng tidak mampu memprovokasinya. Nona Liu, kenapa kau masih ikut campur dalam keributan ini? Aku hanya cukup penasaran. Ekspresi apa instruktur utama ini ketika dia melihat kakak Xiao Feng? Ekspresi seperti apa yang akan ada? Kalian semua, cepat pergi. Serahkan saja tempat ini padaku. Kakak, kamu, aku lihat siapa yang berani pergi. Ayah. Salam, instruktur utama. Bajingan, menangani Seonggok Sampar. Apakah aku masih perlu turun tangan secara pribadi? Siapa Tuan Muda Xiao? Tidak. Instruktur utama bukan aku. Tidak ada hubungannya dengan aku. Apa ini, Tuan Muda Xiao? Ini semua dia. Pada saat ini, tidak terburu-buru menjadi tuan muda lagi. Sungguh kepala instruktur yang agung. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Siapa aku? Kau adalah En Yang Kingkin. Sepertinya, kau belum melupakan dirimu sendiri. Identitas seorang murid sekte Gerbang Langit. Pengkhianat ini. Pengkhianat. Semua orang yang mengatakan itu sudah mati. Semua dibunuh olehku. Hari ini aku akan membersihkan sekte. Membalas dendam para rekan senegara yang telah meninggal. Hanya denganmu? Hanya itu? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Xiao Feng, kamu melihat itu? Ahli yang kamu andalkan, bahkan tidak mendekati 1/10.000 dari instruktur utama. Kenapa kamu tidak cepat menebusnya dengan kematian? Apa kamu benar-benar ingin membunuhku dan kakakku?
Instruktur utama. Aku bersedia menawarkan segalanya dari keluarga Liu, termasuk seluruh diriku, Liu Qingyan. Aku harap kamu bisa melepaskan kakak Xiao Feng. Dan aku. Apapun itu, hadapi aku. Xiao Fan, bukankah kau cukup tangguh tadi? Sekarang, mengapa kau bersembunyi di balik seorang wanita? Lin Tianxiang. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apa kau masih bisa mengenaliku? Kau adalah muda. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Hal macam apa kau ini? Apakah kau bahkan pantas ayahku mengenalmu? Instruktur utama. Dia yang menghasut semua ini. Itu dia. Dia tidak hanya memukul tuan muda Po. Dia juga berkata, bahkan jika kamu datang, juga masih harus mengibaskan ekor pada dia. Semua ini dia. Kamu cepat. Cepat, bunuh dia untuk melampiaskan amarahmu. Apel. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayang, lihat. Lihat, Li. Dia benar. Kau harus membunuhnya. Balaskan The film dendamku. was translated Kau bajingan. and narrated by Yang harus Media. kubunuh sekarang adalah kau. Mengapa kau memprovokasinya? Tidak. Ayah, mengapa? Ayah, Lin Tianxiang. Setelah melihat ketua sekte muda, kenapa kau tidak berlutut? Apel. Tuan muda sekte. Ketua sekte apa? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Yang Qingqin. Di mana kau menemukan anjing gila ini? Mencoba menakutiku? Ya. Aku tidak dibesarkan untuk takut. Tuan muda sekte. Sudah dibawa pergi oleh ketua sekte tua sejak lama. Dia. Bagaimana mungkin itu dia? Aku memang bukan tuan muda sekte. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin itu kau? Karena aku sekarang ketua sekte. Sekte? Ketua sekte. Lin Tianxiang. Apa kau mengakui kesalahanmu? Bagaimana mungkin kau adalah ketua sekte? Lin Tianxiang, 5 tahun lalu, saat ketua sekte lama pergi, Anda membantai murid-murid sendiri dan mencuri gulungan sekte. Kini ketua sekte muda telah kembali dan memiliki kekuatan besar. Kau pasti mati. Posisi ketua sekte saat itu seharusnya menjadi milikku. Ketua sekte itu seharusnya menyerahkan posisi itu kepadaku. Tapi dia menyerahkannya kepada orang lain. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak menahan diri. Sepertinya kau masih keras kepala dalam khayalanmu. Kalau begitu aku hanya bisa membersihkan sekte untuk menghibur murid yang telah meninggal. Membersihkan sekte. Hanya denganmu? Xiao Fan. Jika ayahmu berdiri di hadapanku, mungkin aku akan waspada. Tapi hanya denganmu? Kau seorang pemula. Prajurit. Siap laksanakan. Sekarang aku memimpin banyak individu luar biasa. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Ketua sekte, hati-hati. Ini adalah formasi 10 mutlak. Ayah, seharusnya kau membunuhnya. Lalu semua hartanya. Rebut semuanya. Mati. Tidak. Begitukah? Bagaimana itu mungkin? Dengan satu gerakan, dia memusnahkan 6 jenderal besar. Apa kau ini manusia? Lin Tianxiang. Aku akan memberimu satu kesempatan. Pergi sekarang dan persembahkan kurban untuk murid-murid yang kau bunuh itu. Lalu lumpuhkan seni bela dirimu sendiri. Aku masih bisa memberimu jalan keluar. Jika tidak, Kau ingin aku melumpuhkan ilmu bela diriku sendiri. Jangan mimpi. Sekarang aku telah berlatih ilmu pedang ayahmu. Seni agung iblis darat. Itu tidak bisa melukaiku. Instruktur utama, aku salah satu dari kita. Instruktur, ampuni nyawaku. Lin Tianxiang.
Kau bahkan tidak menyisakan orang-orangmu sendiri. Sialan. Kamu benar-benar tercela. The film was translated Mati. and narrated Ketua by sekte, M. hati-hati. Ini adalah seni agung iblis darah. Setelah terinfeksi, itu akan berakibat fatal. Terlambat. Mati. Aku ingin tahu, apakah ayahku pernah memberitahumu sesuatu yang berbuat banyak ketidakadilan akan binasa oleh tangannya sendiri? Orang tua. Dia benar-benar menyimpan trik tersembunyi. Aku sudah memberimu kesempatan. Tuan muda, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan melumpuhkan ilmu bela diriku sendiri. Aku akan pergi ke makam mereka untuk bertobat. Ayah, kau benar-benar membunuh ayahku. Tuan muda Xiao, kau membunuh ayahku? Kau tidak bisa membunuhku sekarang kan? Nona Xiao, tolong cepat bujuk dia. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu semua uangku. Uangku. Aku akan memberimu semua uangku, baik. Aku mohon padamu. Xiao Feng, jeti keluarga Xiao kita, semua yang kita miliki sekarang. Itu semua karena kau. Apa? Ketua sekte, Nona ketiga terkena racun asmara. Apa? Pertama, bawa dia kembali ke rumahku. Aku masih hidup. Xiao Kai, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku hanya minum terlalu banyak dan menabrak diriku sendiri. Xiao Kai, kau bilang kau pergi bermain dengan teman-teman. Dan bahkan tidak memberitahu kami. Apa kau tahu betapa khawatirnya kakakmu? Kakak kedua. Kakak ketiga, dia. Apakah dia kembali? Kakak ketigamu biasanya sibuk dengan segudang urusan. Belum pulang. Jadi itu berarti, mungkinkah Lin Tianxiong membunuh Xiao Fen? Setelah itu, kakak tiga telah mengorbankan dirinya, memberikan kepada Tuan Muda Po agar membawanya pulang. Pasti seperti ini. Apa yang kau pikirkan? Kau, ingat ini. Besok, aku sudah mengatur untukmu. Seorang sutradara besar terkenal. Bersiaplah dengan baik. Kakakmu akan menjadikanmu bintang besar. Kakak, bagus sekali. Kamu terlalu baik padaku. Kau adalah satu-satunya pria dari keluarga Xiao kita. Jika kakakmu tidak baik padamu, siapa lagi yang akan baik padamu? Kakak, aku masih sedikit lelah sekarang. Bagaimana kalau Aku tahu. Xiao Fen? Menurutmu apa yang harus kamu bandingkan denganku? Panas. Sangat panas. Kakak ketiga. Kakak ketiga, tenanglah. Xiao Feng, apakah itu kau? Kakak ketiga. Sangat panas. Kakak ketiga. Ketua sekte. Nona ketiga telah terkena racun asmara. Jika kita memaksakan detoksifikasi padanya, aku khawatir itu akan membahayakan umurnya. Sebaiknya jika Tapi dia adikku. kau bahkan tidak sedarah. Apa yang kau bicarakan? Aku ada urusan lain. Aku akan keluar dulu. Xiao Feng, Kakak ketiga. Kakak ketiga. kurasa kali ini Nona ketiga akan terbaring di tempat tidur selama beberapa hari lagi. Kalau ada apa-apa, katakan segera. Ketua sekte, aku sudah menyelidiki dengan saksama. Ketika Paman Xia bekerja jauh dari rumah, Gao Guilan memang memiliki hubungan gelap dengan orang luar dan melahirkan seorang anak. Namun, Apa? tapi anak haram ini meninggal prematur 20 tahun yang lalu. Apa? Kalau begitu Xiao Shikai. Adalah palsu. Dia adalah anak dari keluarga angkat anak haram itu. Tapi Gao Guilan selalu berpikir, dia adalah putranya sendiri. Karma macam apa ini? Ketua sekte, haruskah aku pergi membongkarnya? Tidak perlu. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Ekspresi mereka setelah mengetahui kebenaran. melapor kepada ketua sekte. Nonamu mengirim pesan bahwa
Penyakit lamanya kambuh, dan dia dalam kondisi kritis. Lagi. Direktur Huang. Ini adalah adik kandungku. Kemarilah, Shikai. Salam, Direktur Huang. Halo, Direktur Huan. Memang, dia pria dengan bakat dan penampilan luar biasa. Kakak Sue. Dengan koneksimu. Serahkan padaku. Kalau begitu silakan urus urusanmu. Terima kasih, Direktur Huan. Siapa orang ini? Dia benar-benar datang bersama kakak Rusue. Kudengar. Ini adalah Tuan Muda Xiao. Yang terkenal itu. Adik kandung kakak Rusu. Apel. Dia Tuan Muda Xiao. Lebih dari itu, konon kakak Rusu membawanya kali ini. Karena dia ingin dia menjadi pemeran utama pria. Kalau begitu kita tidak punya kesempatan. Xiaokei, kamu lihat itu. Selama kau bisa berakting di drama Direktur Li, berakting berlawanan dengan Murong Nian, dijamin kau akan terkenal di seluruh dunia. Kakak. Kamu benar-benar baik padaku. Apa yang kau lakukan? Figuran. Minggir. Apa kau tahu ini di mana? Audisi pemeran utama pria sutradara Li. Cepat pergi. Aku tidak di sini untuk audisi. Aku tidak peduli. Untuk apa kau di sini? Tempat ini. Kau tidak boleh di sini. Cepat pergi. Kenapa dia belum mati? Apa yang dia lakukan di sini? Xiao Feng, kau benar-benar hantu yang gigih. Kenapa kau di sini juga? Bukankah seharusnya aku yang menanyakan itu padamu? Kakak Sue. Apa kau kenal orang ini? Lebih dari sekadar. Tahu, Seharusnya kau bilang lebih awal. Kalau kau kenal kakak Sue. Kukira dia hanya figuran. Kakak. Maaf. Suaraku agak keras saat berbicara denganmu barusan. dia hanyalah anjing liar yang mencari masalah di mana-mana. Apa-apaan ini? Xiao Feng. Kenapa kamu ada di mana-mana? Tuan Muda Po mengampuni nyawamu. Kamu masih tidak tahu. Apa kamu tidak ingin menjadi semacam bintang film? Apa kau pikir hanya karena kau menempel pada Liu Qingyan, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Ini adalah industri hiburan. Dengan satu kata dariku saja, aku bisa membuatmu menghadapi konsekuensi serius. Ingin jadi bintang di kehidupanmu selanjutnya. Kau sudah menyinggung kakak Sue. Dan kau masih ingin sukses di industri hiburan. Pergi sana. The film was translated and narrated Xiao Feng. by M Media. Jika kamu ingin berakting, itu tidak mustahil. Selama kau berlutut di hadapanku sekarang dan berteriak 3 kali, aku anjing Tuan Muda Xiao. Kesempatan ini bisa kuberikan padamu. Atau mungkin aku bisa membiarkanmu jadi anjing. Itu saran yang bagus. Bahkan bisa dianggap Tepe Justin. Xiao Feng. Sekarang, apa kau sangat marah? Apa kau benar-benar ingin memukulku? Ayo, pukul aku di sini. Ayo, tepat di sini. Ayo, ayo, ayo. Dia menyuruhku memukulnya. Kalian semua mendengarnya. Aku belum pernah melihat permintaan seperti itu, tidak masuk akal. Kakak, dia memukulku. Orang ini luar biasa. Sekarang dia benar-benar tidak bisa masuk industri hiburan. Kau berani memukul orang. Kau tamat. Dia menyuruhku memukulnya. Apa kalian tidak dengar? Ada apa? Sutradara Huang, kau datang tepat pada waktunya. Anak ini datang membuat masalah. Dan bahkan memukul Tuan Muda Xiao. Apel. Membuat masalah. Nah, kau bahkan tidak repot-repot bertanya-tanya. Kru film siapa ini? Tepat sekali. Berani membuat masalah di sini. Apa kau bosan hidup? Xiao Feng, kau sendiri yang mencari masalah ini. Xiao Rusu, kau benar-benar telah membuatku membuka mataku. Tuanmu benar-benar datang. Ini tidak mungkin. Tuanmu benar-benar datang. Tuanmu ada di sini sepanjang waktu. Tuanmu, kapan Anda tiba? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Jika saya memberitahu Anda, apakah saya masih bisa melihat pertunjukan bagus ini? Murong Nian menyapa Tuan Xiao.
Tuanmu benar-benar berlutut di hadapannya. Dia itu berstatus apa? Saya tamat. Kali ini saya benar-benar tamat. Apa kau sudah cukup melihat pertunjukan ini? Mohon hukum saya, Tuan. Saya hanya ingin melihat dengan jelas warna asli Xiaorusu. Jadi, apa kau sudah melihat dengan jelas sekarang? Sangat jelas. Tuanmu. Mungkinkah orang yang Anda sebutkan benar-benar dia? Tepat sekali. Orang ini adalah penyelamat. Tuan Xiao dari Murang Nian. Apa? Penyelamat? Tidak mungkin. Anda pasti salah. Xiaorusu, Anda benar-benar buta. Aku hormat padamu sebagai kakak dari Tuan Xiao, memberi Anda sumber da'a, dan mempromosikan Anda menjadi superstar. Namun Anda tidak tahu berterima kasih. Air susu dibalas air tuba. Apakah Anda tahu? Semua yang Anda miliki sekarang diberikan kepada Anda olehnya. Tidak. Xiaorusu, kau juga tahu bahwa di industri hiburan, ini semua tentang latar belakang dan koneksi. Jika bukan karena aku, apakah kau akan berada di posisimu hari ini? Apa yang Anda katakan? Apa kau benar-benar berpikir kau berada di posisimu hari ini sepenuhnya karena dirimu sendiri? Jika bukan karena aku, bisakah kau masuk akademi film? Jika bukan karena aku, bisakah drama pertamamu menjadikanmu pemeran utama? Bagaimana? Apakah Anda mencoba mengatakan itu semua karena Anda? Tepat sekali. Mungkinkah semua yang dia katakan tadi itu benar? Mencoba lari. Tutup pintunya. Tuanmu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Anda pasti salah. Dia sama sekali bukan adik laki-laki saya. Ini adalah adik laki-laki saya yang asli. Ya, benar sekali. Aku adalah Tuan Muda Xiao yang asli. Xiaorusu, sudah sampai pada titik ini, dan Anda masih tidak mengerti. Tidak ada yang peduli sama sekali siapa Tuan Muda Xiao, atau bahkan keluarga Xiao Anda. Karena yang kami pedulikan adalah Tuan Xiao. Siapa sebenarnya Tuan Xiao? Apa latar belakangnya? Tuanmu. Ini semua karena Xiaorusu. Dia menipu kami untuk mempromosikan adik laki-lakinya, menghalalkan segala cara. Dia tidak hanya mengancam kami, tetapi juga menyuap kami. Kalian semua yang bergeser mengikuti angin. Tuan Xiao, tolong abaikan pelanggaran saya di masa lalu. Tolong biarkan saya pergi. Siapa tadi yang bilang? Kalau tuanmu datang, apa yang akan dia lakukan? Jika tuanmu datang, saya akan memoles sepatu Anda. The film was translated and narrated Sialan. by M Media. Aku akan memolesnya untukmu sekarang juga. Kau mau menjilatku? Kau tidak pantas. Direktur Lee, menurut saya, posisi asisten direktur ini mungkin akan membutuhkan orang baru, kan? Tuanmu, aku punya orang tua dan anak-anak kecil yang harus kubiayai. Semuanya tergantung pada pekerjaan ini, kau tahu. Oh benar, ini semua ulahnya si penjahat itu. Dia yang menghancurkanku. Tuan Xiao anggap saja aku tidak ada. Tolong biarkan aku pergi. Apa yang kau ingin aku lakukan? Apa saja boleh, Tuan Xiao. Aku ingin kau pergi. Baiklah, aku pergi sekarang. Dia orang yang kejam, bisa mundur bisa maju. Kakak, kami tidak takut. Paling buruk, industri hiburan ini. Aku selesai dengannya. Tepat sekali. Xiao Feng, saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk memikat tuanmu. Tapi tuanmu, saya menyarankan Anda untuk menjauh darinya. Dia adalah orang yang bernasib buruk. Anda masih berbicara keras bahkan dengan kematian yang membayangi. Tanpa dia, keluarga Xiao Anda hanyalah sekelompok orang udik. Dan kamu Xiaorusu, hanyalah seorang figuran. Tuanmu, kebaikan Anda kepada saya tidak akan pernah melupakan. Namun, dia hanyalah operator skema piramida. Saya menyarankan Anda untuk tidak dicuci otaknya olehnya. Benar sekali, tuanmu. Kau benar-benar harus berpikiran jernih. Yang perlu berpikir jernih adalah Anda. Cukup. Kau tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Kenapa kau melihatku? Sekarang, giliranmu untuk memenuhi janjimu. 1 menit kemudian, jika tuanmu tiba, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing untukmu. Mimpi saja. Kakak, Xiao Feng, jangan terlalu sombong. Aku sombong. Jika tadi aku kalah, apakah kau akan membiarkanku pergi?
Jangan terlalu tidak berperasaan. Aku tidak berperasaan ketika kau awalnya mengusirku dari keluarga Xiao. Apakah kau pernah mempertimbangkan ikatan lama kita? Kalian semua. Bukankah kalian tidak berperasaan? Direktur Lee. Tadi mereka. Sudah kupercayakan padamu. Saksi ini kan. Tepat sekali. Memang begitu adanya. Lalu menurut Anda bagaimana seharusnya ditangani? Memang sudah seharusnya. Seseorang harus menghormati taruhan. Anda kejam. Kakak. Membuatku berlutut padanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau begitu saya tidak keberatan. Mencari seseorang untuk mematahkan kaki Anda. Kau. Jangan khawatir. Hutang ini, saya pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. Xiao Feng. Bukankah itu cukup? Dan anjing menggonggong. Xiao Fan. Jangan memancing masalah. Kalau begitu itu tidak dihitung. Xiao Kai. Dia tidak akan bisa bersorak lebih lama lagi. Dia sudah menjadi orang mati berjalan. Xiao Fan. Kau. Tunggu saja. Xiao Kai, ayo pergi. Xiao Feng. Ini belum berakhir. Tunggu. Dan kamu Xiao Rusu. Kau juga harus berlutut padaku. Apa yang Anda katakan? Xiao Fan. Jangan keterlaluan. Benar. Saya hampir lupa. Tuan benar. Anda harus berlutut di hadapan Tuan. Ini memang benar. Jika Tuanmu bisa datang, aku Xiao Rusu akan berlutut di hadapan Anda. Xiao Feng, Anda bermimpi. The film Jangan was pernah berpikir translated tentang itu, and Anda tidak narrated pantas. by Itu bukan NVIDIA. urusanmu. Xiao Rusu, sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Jika Anda tidak sanggup kalah, aku akan memberimu pilihan lain. Mundur secara sukarela dari industri hiburan. Dan semua uang yang telah kau hasilkan selama bertahun-tahun, kembalikan semuanya kepada Tuan Xiao. Ini tidak mungkin. Kalau begitu aku tidak keberatan. Diblokir total di dunia maya. Memastikan kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kau seharusnya tahu. Aku punya kemampuan ini. Xiao Feng, kamu harus. Sebegitu keterlaluankah? Apakah aku yang bersikap agresif? Aku bisa membuatmu bersinar. Juga bisa membuatmu tersisir. Jika kau tidak percaya, coba saja. Baiklah. Aku akan berlutut. Kakak. Diam. Xiao Feng. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Xiao Rusu akan memutuskan semua hubungan denganmu. Mulai sekarang, kau dan aku tidak akan memiliki hubungan lagi. Kakak kedua, kau baik-baik saja kakak kedua. Xiao Feng, aku belum selesai denganmu. Mohon maafkan saya Tuan. Rong Nian tanpa izin, bertindak atas inisiatifnya sendiri, dan menipumu untuk datang ke sini. Bangun, aku tahu apa yang kau pikirkan. Tuan, kamu memperlakukan 3 saudari keluarga Xiao terlalu baik, tapi mereka tidak tahu berterima kasih. Saya hanya bisa melakukan ini untuk menghukum mereka. Jika ada lain kali, nasibmu akan sama dengan Xiao Rusu. Tuanmu. Tuan Xiao ini. Siapa sebenarnya dia? Bahkan kau. Dia adalah seseorang yang kita juga tidak mungkin bisa meraih. Apa Anda serius?
Ibu, kakak sulung. Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Aku tidak tahu bagaimana penjahat Xiao Feng itu berhasil berhubungan dengan Murom Nian. Dia sudah di depan banyak orang. Dia punya anak dengan kakak kedua. Dia membuatku berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kakak kedua tidak tahan dengan penghinaan itu. Sangat marah hingga muntah darah dan pingsan. Dia belum sadar. Ini keterlaluan. Xiao Feng, saya berharap bisa memakan dagingmu, meminum darahmu, dan mencabik-cabikmu. Kakak sulung, tenanglah kakak sulung. Kakak keduamu dibuat marah sampai seperti ini olehnya. Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk tenang? Si terkutuk itu membalas budi dengan dendam. Benar, dia pasti melalui Liu Qingyan. Berhubungan dengan Murong Nian itu, mengetahui bahwa kakak keduamu adalah bintang besar, sengaja menargetkannya. Ibu, kakak sulung. Bagaimana kalau kita lupakan saja Tuan Muda Xiao ini? Mari kita serahkan saja padanya. Dia sekarang memiliki Liu Qingyan sebagai bekingnya, dan juga Murong Nian. Selama kau bisa aman dan bahagia, aku tidak keberatan menderita sedikit penderitaan. Beraninya dia? Seorang penjahat. Tidak akan pernah bermimpi untuk masuk ke rumahku. Shikai, yakinlah, kakak sulung tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun keluhan lagi. Tapi kakak sulung, dia sekarang memiliki keluarga Liu, dan tuanmu sebagai bekingnya. Bukankah ini akan merugikan kita? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan jika dia sombong lagi, dia tidak akan bisa menyebabkan masalah lebih lama lagi. Langit secara alami akan menanganinya. Tepat sekali, bahkan jika dia mati, kita harus menggali kuburannya, agar dia tidak beristirahat dengan tenang. Bukankah dia mencoba mencari muka dengan Liu Qingyan? Shikai, kakak sulungmu rela demi kamu. Pernikahan yang baik, status Nona Tang, tentu saja tidak lebih rendah dari Liu Qingyan. Keluarga Tang. Mungkinkah keluarga sekte itu? Tepat sekali, status mereka bahkan lebih tinggi dari keluarga Liu. Tang Yuling adalah teman dekat saya. Selama saya meminta, The film was dia pasti tidak translated akan menolak. and narrated. Nona Xiao sudah tiba. Dia. Mengapa dia tidak datang bersama ketua sekte? Tang tua, mulai sekarang istirahatlah dengan baik, dan kau akan pulih sepenuhnya. Shikai. Nona Tang lebih suka stabilitas. Nanti berhati-hatilah dengan perkataan dan tindakanmu. Perhatikan batasanmu. Mengerti kakak sulung. Aku akan membuat kesan yang baik. Sangat cantik dan menawan. Aku harus memenangkan hatinya. Lihat Shikai. Nona Tang untuk melihat Anda. Berdandan khusus. Kakak Roshuang. Lama tidak bertemu. Memang kakak Yuling. 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Apakah Anda masih ingat 3 tahun yang lalu? Kau bilang ingin menikahi adikku. Apakah itu masih berlaku? Tentu saja itu dihitung. Bagus sekali. Shikai, cepat sapa Nona Tang. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Tang cantik dan menawan. Melihatmu hari ini, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Dia adalah... Ini adik kandungku. Xiao Shikai, tuan muda keluarga Xiao. Yang juga tunanganmu. Dia tuan muda Xiao. Bukankah tuan muda Xiao adalah ketua sekte? Senang bertemu denganmu, Nona Tang. Aku tidak tahu preferensimu. Sebagai tanda kecil dari perhatianku, terimalah ini. Dan yang ini. Aku secara khusus mempercayakan seseorang untuk membelinya kembali dari Laut Selatan, lumpur vulkanik laut dalam. Untuk kecantikan dan perawatan kulit, itu cukup berharga. Dan ini, aku dengar penatua Tang sedang tidak enak badan. Jadi aku secara khusus menghabiskan sejumlah besar uang untuk meminta seseorang pergi ke Gunung Cangbai dan membeli kembali ginseng berusia 100 tahun ini. Gadis bodoh, ini tidak akan cukup untuk memenangkan hatimu. Kau adalah tuan muda Xiao. Tepat sekali. Lalu siapa orang di dalam? Ada apa di dalam? Bukankah seharusnya tuan muda Xiao menyembuhkan kakekku sekarang? Apel. Hal seperti itu terjadi. Mungkinkah seseorang mencoba mendahului? Yuling, pasti ada yang menyamar sebagai tuan muda. Kau sama sekali tidak boleh tertipu. Aku ingin melihat siapa itu yang begitu berani. Sampai berani menyamar sebagai tuan muda keluarga Xiao kita. Kau, bagaimana kau bisa ada di sini? Aku baru saja mau bertanya, bagaimana kalian semua bisa ada di sini? Kenapa kau ada di mana-mana? Xiao Feng,
Apakah kau sengaja mencoba melawanku? Yuling, tuan muda yang kau bicarakan. Bukan dia kan? Tepat sekali, Yuling, kau sudah ditipu olehnya. Dia sama sekali bukan tuan muda keluarga Xiao kita. Benar Nona Tang. Dia hanya penipu. Memalsukan identitasku dan berkeliling menipu orang. Nona Tang, cepat usir dia. Usir dia. The film was Beraninya kau, translated yang and seharusnya pergi narrated adalah by kau. M-Media. Apel. Nona Tang, apakah kau salah paham? Xiao Feng, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau bukan lagi anggota keluarga Xiao kita, dan di mana-mana mengklaim nama keluarga Xiao, berusaha menipu Nona Tang. Nona Tang, kau sama sekali tidak boleh mempercayai perkataannya. Dia dan keluarga Xiao kita tidak punya hubungan apapun. Tidak ada hubungan sama sekali. Kau benar. Aku dan keluarga Xiao memang tidak ada hubungan. Apa kau dengar itu? Dia sendiri mengakuinya. Aku tahu sekarang. Untung saja aku datang hari ini. Kalau tidak Nona Tang, kau pasti sudah tertipu olehnya. Diam. Mulai sekarang, kalian semua keluar. Keluarga Tangku tidak menyambutmu. Apa? Nona Tang, apakah kau salah paham? Yang harus keluar, seharusnya dia. Aku tidak salah. Mulai sekarang, keluarga Tangku memutuskan semua hubungan dengan kerja sama keluarga Saumu, Xiaoru Xiwang. Aku juga memutuskan semua hubungan denganmu. Juga apa yang kukatakan 3 tahun lalu tentang menikahi adikmu. Aku menariknya juga. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti kau. Nona Tang. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Nona Tang, luka tetua Tang tidak lagi serius. Kau hanya perlu merawatnya dengan baik. Terima kasih Tuan Muda. Mengobati luka penatua Tang. Nona Tang, dia sendiri adalah orang yang sekarat. Menderita penyakit mematikan. Jika dia benar-benar tahu cara menyembuhkan, kenapa dia tidak menyembuhkan dirinya sendiri dulu? Benar Nona Tang. Kau sama sekali tidak boleh tertipu oleh kata-kata penipuannya. Dia sendiri tidak akan hidup lebih lama lagi. Sudah cukup bicaranya. Mohon tenangkan amarah Anda Tuan Muda. Saya akan sekarang mengusir mereka. Seseorang. Xiao Feng. Kalau kau punya nyali katakan saja yang sebenarnya. Kepada Nona Tang. Katakan padanya kau bukan anggota keluarga Xiao kita sama sekali. Katakan. Xiaoru Shuang, kau tidak masih berpikir bahwa aku ingin menjadi pewaris keluarga Xiao Kang? Bukan begitu. Jika bukan karena keluarga Xiaoku, kita tidak akan berada di posisi kita sekarang. Kau salah paham. Jika bukan karena aku, keluarga Xiao tidak akan berada di posisinya sekarang. Kau berbohong. Aku harus membiarkan Nona Tang mengetahui jati dirimu yang sebenarnya. Nona Tang, 5 tahun yang lalu, keluarga Xiao kita mengadopsinya. Selama ini kami memenuhi semua kebutuhannya. Namun pada akhirnya, dia mengklaim sebagai pewaris keluarga Xiao. Jati begitu? Benar sekali. Inilah pewaris sejati keluarga Xiao. Adik kandungku sendiri tidak diragukan lagi. Orang ini berfantasi setiap hari bahwa dia adalah pewaris. Tapi dia hanyalah anjing yang diusir oleh keluarga Xiaoku. Beraninya kau? Tepat sekali. Dia memang sangat berani. Sangat kurang ajar. Yuling, apa yang kau katakan? Apa kau tahu sedang berbicara dengan siapa? Aku tahu. Anjing liar. Kau anjing liar. Yuling, bagaimana kau bisa mengatakan itu tentangku? Kakak, belumkah kau menyadarinya? Nona Tang, sudah dicuci otaknya olehnya. Xiao Feng, kau benar-benar pantas mati. Sampai kapan kau akan terus menyakiti kami? Mencelakaimu. Kau sama sekali tidak butuh aku untuk mencelakaimu. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati sejak lama. Xiao Feng, ada satu hal tentangmu yang benar-benar membuatku terkesan. Itu adalah penipuan dirimu sendiri. Kau selalu hidup di duniamu sendiri. Selalu hidup di duniamu sendiri. Tidak mau bangun. Adalah kau Xiaoru Shuang. Nona Tang, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menjadi tuan muda keluarga Xiao. Apa kau mengerti? Yuling, apa kau dengar itu? Kau harus mempercayaiku. Aku mengerti sekarang. Ternyata, aku salah. Apa? 3 tahun lalu. Aku kira kau adalah saudari ketua sekte. Itulah mengapa aku berteman denganmu. Sekarang aku sadar aku salah. Kamu, Xiaoru Shuang, kamu tidak pantas. Yuling, apa kau salah? Aku sudah memikirkannya sekarang. Xiaoru Shuang, kau pikir selama ini, mengapa semua keluarga dan bangsawan yang berkuasa membantumu, mengangkatmu menjadi keluarga terkemuka? Kamu tidak akan berpikir bahwa itu berdasarkan kemampuanmu sendiri kan? Bukan begitu? Tentu saja tidak. Posisi yang kamu pegang hari ini adalah karena semua yang dia berikan kepadamu. The Nona film Tang, was kau pasti salah paham. translated and narrated by Apa yang mungkin bisa M-Media. dia bawa? Atas dasar apa? Hanya dengan mulutnya.
Xiao Rushuang, kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Nona Tang, kau benar-benar tidak boleh tertipu oleh kata-kata manisnya. Apa kamu tahu kamu menipu dirimu sendiri? Membawa hal seperti itu ke sini dan mengharapkanku menikah dengannya. Kenapa kamu tidak menyuruhnya buang air kecil dan bercermin? Lihatlah dia itu apa. Dia pantas menikahiku. Xiao Feng, kau benar-benar luar biasa. Apa kau mencoba untuk menghancurkan keluarga Xiao kita? Yang menghancurkan keluarga Xiao adalah kau. Kau, Kakak, Kondisinya tidak bisa lagi ditekan. apa yang kau lakukan pada kakakku? Dia sudah sakit parah. Jika dia tidak segera minum obat, dia pasti akan mati. Jangan sentuh kakakku. Lepaskan. Ku bilang lepaskan. Aku peringatkan kau. Jika sesuatu terjadi pada kakakku, aku tidak akan pernah selesai denganmu, kakak. Ayo pulang. Ayo pergi. Tuan muda, kenapa kamu tidak memberitahu mereka? Memberitahu mereka semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga Xiao. Kau tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Klinik pengobatan tradisional pingsan. Dokter Yang. Dokter Yang. Dokter yang cepat selamatkan kakakku. Dokter yang tolong selamatkan putriku. Ikut aku. Ini adalah kasus langka gangguan meridian. Berapa usiamu tahun ini? 28. Tidak. Mustahil. Kau tidak mungkin bisa bertahan hidup. Apa yang kamu bicarakan? Aku belum pernah melihat siapapun dengan kondisi seperti itu. Hidup melewati usia 25 tahun. Kau bicara omong kosong. Bukankah kakakku baik-baik saja? Dokter, apakah kondisiku sangat serius? Lebih dari sekadar serius. Fakta bahwa tahu hidup hanyalah sebuah keajaiban. Setiap kali penyakitnya kambuh, meridian seluruh tubuhmu kacau balau. Rasa sakit yang tak tertahankan, dan kau kejang-kejang gelisah. Apa yang kamu katakan? Anda mengatakan ini. Dokter dewa macam apa kamu? Penyakit semacam ini, kecuali dari Jinxian yang turun. Kalau tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kamu bisa menyembuhkannya 5 tahun yang lalu, dan sekarang tidak bisa. Bukankah hanya uang? Perlu berapa uang saya akan memberikannya kepada Anda? Cepat beri kami resep. Aku sudah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun. Jika ini demikian, aku pasti sudah sangat kaya sejak lama. Ibu, jangan gelisah dulu. Maafkan aku tapi aku tidak bisa menerimamu. Silakan pergi. Dokter, saya minta maaf atas pelanggaran saya. Saya hanya putus asa ingin menyelamatkan putri saya. Saya mohon padamu, resepkan tonik penenang. Dokter Yang, dulu bukankah Anda meresepkan obat untuk saya? Ya, Anda hanya perlu meresepkan 1 dosis lagi tonik penenang untuk saya. Dan bukankah itu akan baik-baik saja? Itu tidak mungkin. Aku belum pernah melihat kondisi seperti itu. The film was Kapan aku pernah translated meresepkan obat and untukmu? narrated by M. Tidakkah Anda ingat? Dulu bukankah Anda meresepkan tonik penenang untuk saya? Itu tidak mungkin. Aku belum pernah melihat siapapun dengan kondisi seperti itu. Bagaimana mungkin aku meresepkan obat untukmu? 5 tahun lalu. Kakak, ini adalah sup obat yang secara khusus kudapatkan dari dokter yang dari pingsan. Yang ku mohon-mohon. Cepat minum. Kau akan segera sembuh. Apakah dia berbohong padaku? kakak sulung tidak punya banyak waktu lagi. Kakak kedua tidak sadarkan diri. Keberadaan kakak ketiga tidak diketahui. Sepertinya, kepala keluarga Xiao akan menjadi milikku. Dokter, kondisi saya. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Aku tidak berdaya dengan penyakit ini. Tapi ada satu orang yang mungkin bisa menyembuhkan penyakitnya. Siapa? Dokter Yang, mengapa Anda membawa kami ke tempat seperti ini? Tempat ini terlihat agak familiar. Tempat ini bobrok. Tapi Pilahi di era ini bisa tinggal di sini. Apakah kau bisa diselamatkan? Tergantung pada apakah Tabib Pilahi bersedia bertindak. Ketua sekte. Nona ketiga sudah bangun. Dia berteriak-teriak ingin bertemu denganmu. Katakan padanya aku tidak ada di sini. Hentikan. Kakak ketiga. Berapa lama kamu berniat terus menipuku? Kakak ketiga. Selama bertahun-tahun ini, orang yang selalu membantu keluarga Xiao kita adalah kamu.
bukankah begitu? Ya, Orang yang menjadikan kakak sulung kepala keluarga Xiao adalah kamu, bukankah begitu? ya, Orang yang menjadikan kakak kedua seorang diva musik. Juga kamu, bukankah begitu? ya, Orang yang menjadikanku seorang pengusaha wanita kaya di wilayah ini adalah kamu, bukankah begitu? ya. Mengapa? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Apa itu penting? Kamu bajingan. Kamu ingin aku merasa bersalah seumur hidup dan bersedih seumur hidup begitu? Ketua sekte, dokter yang memimpin anggota keluarga Xiao untuk meminta audiensi di luar. Mereka tetap menemukan jalan ke sini. Kakak sulung, mengapa mereka ada di sini? Bagus mereka datang. Aku ingin mereka tahu warna asli Xiao Shikai. Dia sama sekali tidak pantas menjadi anggota keluarga Xiao kita. Dan dia tentu saja tidak pantas menjadi adikku Xiao Ruyu. Tunggu, bukankah kau selalu ingin tahu kenapa aku tidak memberitahumu? Aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas sekarang. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Gadis rendahan ini Sayuro Shuang memohon audiensi dengan tabib ilahi. Kalian semua tunggu di sini dulu. Aku akan pergi meminta tabib ilahi untuk mengobatimu. Terima kasih dokter Yang. Mengapa Anda di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Apakah Anda juga di sini untuk menemui tabib ilahi? Aku tahu itu. Xiao Feng pasti sekarat. Kau datang untuk meminta tabib ilahi untuk pemulihan ajaib bukan? Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide itu. Tidak ada harapan. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kamu bajingan. Kenapa kamu belum mati? Bahkan jika kau mati aku tidak akan. Kau. Xiao Feng, saya tidak ingin berdebat dengan Anda hari ini. Cepat keluar dari sini. Jangan biarkan saya melihat Anda lagi. Aku pergi. Ini rumahku. Kalianlah yang seharusnya pergi. Ini adalah rumahmu. Ayah, rumah ini The besar film was sekali. translated and narrated by Rusuhan. M Media. Ayah akan bekerja di sini mulai sekarang. Rusuhan nanti. Bisakah aku tinggal di rumah sebesar ini nanti? Tentu saja kau bisa. Selama kau belajar dengan giat. Kau akan tinggal di sini mulai sekarang. Baiklah. Mungkinkah ini benar-benar kediaman Xiao? Benar. Kau datang ke rumahku. Apa kau mencoba mengusirku lagi? Dokter Yang, mengapa Anda membawa kami ke kediaman Xiao? Tepat sekali. Apakah dia membuat kesalahan? Xiao Feng, apa menurutmu kami ingin berada di sini? Aku tahu itu. Pasti dia. Dia menderita leukemia. Dia orang yang sekarat. Jadi, dia datang ke sini untuk mencari tabib ilahi. Tabib ilahi ada di sini. Jadi, dokter yang membawa kami ke sini. Ya, tebakanmu benar. Xiao Feng, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada pengobatan. Orang sepertimu tidak pantas hidup. Cepat beritahu aku, di mana tabib ilahi yang terhormat itu? Jangan tunda kondisi Roshuang. Temukan tabib ilahi. Tabib ilahi ada tepat di depan matamu. Di mana? Jauh di langit, namun dekat di tangan. Kau tidak mencoba mengatakan bahwa dia adalah tabib ilahi kan? Jika dia tabib ilahi, aku akan bersujud 3 kali dan 9 kali membungkuk dari kediaman keluarga Xiao. Benar. Aku adalah tabib ilahi. Kau tabib ilahi. Aku juga bisa bilang aku dokter abadi. Xiao Feng, jika kau tabib ilahi, maka sembuhkan penyakitmu sendiri dulu. Xiao Feng, saya tidak ingin berdebat dengan Anda hari ini. Cepat keluar dari sini. Jangan menghina tabib ilahi. Apakah Anda ingin mati? Saya tidak ingin mati bersama Anda. Apa kau dengar itu? Inilah alasannya. Aku tidak memberitahumu. Karena tidak peduli apa yang kukatakan. Kau tidak akan percaya. Kau bicara pada siapa? Cepat pergi. Jangan buang waktu kami. Ayo pergi kakak. Kau yang seharusnya pergi. Ruyu, kenapa kau di sini? Ruyu, kemana saja kau 2 hari ini? Tidak ada kabar darimu sama sekali. Dia. Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia bersama Tuan Muda Po? Kakak ketiga, apa yang baru saja Anda katakan? Ibu? Kakak sulung, berdiri di sisimu. Orang ini tidak bisa dimaafkan. Dia tidak pantas menjadi salah satu anggota keluarga Xiao kita, pun tidak pantas menjadi saudaraku Xiao Ruyu. Ibu tahu, hal kecil ini, dia sama sekali tidak pantas. Kakak ketiga. Aku mengkhawatirkanmu beberapa hari ini. Khawatir kau tidak bisa makan.
atau tidur. Kakak ketiga kau. Jauhi saya. Kakak ketiga, apa yang Anda lakukan? Apa yang kulakukan? Apa kau tahu perbuatan baik apa yang sudah dia lakukan? Kakak sulung. Ibu. Jangan salahkan kakak ketiga. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan aku. Ini semua salahku. Aku gagal melindungi kakak ketiga. Shike, apa sebenarnya yang terjadi? Ini semua dia. Ini semua orang jahat ini. Dia memanfaatkan kelalaianku. Dia membius kakak ketiga. Dia menodai kakak ketiga. Apa? Xiao Shike, diamlah. Kau bajingan tidak tahu berterima kasih. Kau. Beraninya kau menindas putriku. Aku akan melawanmu sampai mati. Ibu. Kau berani memukulku. Ketua sekte. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Tidak apa-apa. Apa kau tidak ingin tahu kebenarannya? Baiklah. Aku akan memberitahumu. Saudara kandungmu yang disebut-sebut ini hampir menjual adikmu. Apa? Kau bicara omong kosong. Kakak sulung aku tidak. Diam. Kakak ketiga. Apakah yang dia katakan itu benar? Benar kakak sulung. Kita hanya mengundang serigala ke dalam rumah kita. Dia sama sekali tidak pantas masuk ke keluarga Xiao kita. Jika bukan karena Xiao Feng, aku mungkin sudah mengalami kemalangan. Kakak sulung, kakak ketiga sekarang telah dicuci otaknya olehnya. Aku sendiri yang melihatnya. Tidak tahu Xiao Feng kasih dia minum obat apa sih sampai terbuai begitu. Sekarang kakak ketiga. Bagaimanapun juga tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Xiao Shikai, kamu mendekati kematian. Ruyu, tenanglah. Beritahu kakak sulung. Xiao Feng, apakah dia menyentuh tubuhmu? Kakak aku. Kakak sulung, apakah kau benar-benar akan percaya pada orang luar dan tidak percaya padaku, saudaramu sendiri? Xiao Ruyu, Anda sangat mengecewakan saya. Kakak jangan percaya padanya. Xiao Feng. Bajingan terkutuk. Saya berselisih dengan Anda. Ruyu. Jika kau tetap begitu delusi, jangan salahkan ibu kalau kejam. Aku akan mengusirmu dari keluarga. Ibu, apa katamu? The film was translated and narrated by Xiao. M Media. Xiao Feng. Bantu aku berdiri. Nona Xiao, kau masih belum bisa bergerak sekarang. Sudah kubilang bantu aku berdiri. Aku akan membereskan urusan dengannya. Kakak sulung, di mana kakak sulungku? Aku ingin kakak sulung. Adik ketiga. Ibu tahu betapa bencinya Xiao Feng itu. Bagaimana bisa kau masih begitu keras kepala? Ini kau. Apa kau di sini untuk mengejakku? Murang Nian. Meskipun kau ingin memasukkanku ke daftar hitam di seluruh internet, aku tetap tidak akan berkompromi dengannya. Betapa menyedihkan Xiu Rusu. Keluarga Xiao kalian. Benar-benar menyedihkan. Apa katamu? Kalian adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tes paternitas. Informasi ini ditemukan olehku. Kalian sebaiknya menjaga diri. Tidak. Ibu, apa katamu? Lihat. Bahkan jika kebenaran ada di depan mata mereka, orang-orang akan selalu hanya mempercayai apa yang ingin mereka percaya. Xiao Feng, diam. Jangan mencuci otak kakak ketiga saya lagi. Kakak sulung, kau benar-benar harus menjaga kesehatanmu. Jangan sampai kau sakit karena marah. Ketika ayah masih hidup, dia berkata bahwa seseorang tidak boleh melupakan akarnya. Seseorang harus tahu cara membalas kebaikan. Dia sangat berterima kasih kepada keluarga Xiao, sudah memberi dia kesempatan. Jika bukan karena keluarga Xiao, tidak akan ada hari ini bagi kami tiga bersaudara. Jika kau hanya menghargai ikatan darah, maka anggaplah keluarga Xiao tidak memiliki aku sebagai seorang putri. Ulangi itu. Xiao Ruyu, apakah Anda akan demi orang yang tidak ada hubungannya memutuskan hubungan dengan kami, orang yang tidak berhubungan? Kakak, bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Jika bukan karena keluarga Xiao,
Kita masih akan berada di pedesaan sekarang. Kita bisa memiliki hari ini. Semuanya karena Xiao Feng. Kakak. Kakak. Kakak sulung, ada apa denganmu? Ada apa? Ini semua karenamu, kau membuatnya marah. Apa kau tidak tahu tentang kesehatan kakakmu? Baiklah, bukankah kau ingin meninggalkan keluarga Xiao? Aku mengizinkannya. Mulai hari ini dan seterusnya. Keluarga Xiao tidak lagi memiliki kau sebagai seorang putri. Selama Xiao Rushuang mati, Xiao Ruyu diusir dari keluarga. Hanya menyisakan Xiao Rusun yang naif. Dan wanita tua ini. Mereka tidak perlu ditakuti. Tabib ilahi. Di mana tabib ilahi? Tuan tabib ilahi. Tolong selamatkan kakakku. Selamatkan kakakku. Shikai, Kakak. saya mungkin tidak akan berhasil. Kakak jangan berkata begitu kakak. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menyelamatkanmu. Jangan khawatir. Xiao Feng, aku tahu kau punya cara. Tolong selamatkan kakakku. Jangan memohon padanya. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah memohon padanya. Apa gunanya itu baginya? Dokter yang. Dokter yang. Kau akhirnya di sini. Putriku sekarat. Tolong selamatkan dia. Dokter yang. Tolong selamatkan saya. Bukankah sudah kubilang? Tidak ada obat untuk penyakit ini. Kau harus mencari tabib ilahi. Tapi kami tidak bisa menemukannya. Tabib ilahi. Bukankah ini hanya omong kosong? Tabib ilahi jelas-jelas ada di depanmu. Apa? Di depan. Dokter terkenal yang sikan menyapa tabib ilahi. Apa? Apel. Dokter yang Anda, apakah Anda salah? Tepat sekali dokter Yan. Bagaimana mungkin dia tabib ilahi? Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Benar, dia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia tidak akan hidup lama. Jika dia adalah tabib ilahi, maka dia sudah menyembuhkan penyakitnya sendiri. Apa? Tabib ilahi sakit tak tersembuhkan. Tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Ini benar-benar apa yang aku sikan selama bertahun-tahun ini. Dengar sebagai lelucon paling konyol. Apakah kalian semua tahu? Apa itu tabib ilahi yang sebenarnya? Apa itu tabib ilahi? Jangan bilang tabib ilahi menderita penyakit mematikan. Selama tabib ilahi berkehendak menghidupkan kembali, memperpanjang umur, dan menyembuhkan semua racun. Inilah tabib ilahi itu. Lalu bagaimana dia menjelaskan laporan rumah sakit itu? Ya, laporan itu. Di sana jelas tertulis bahwa dia menderita leukemia dan tidak akan hidup lebih dari sebulan. Rumah sakit. Laporan. Tubuh tabib ilahi bagaimana bisa sama dengan tubuh manusia biasa? Tabib ilahi memiliki tubuh spiritual yang lahir secara alami. Darah tabib ilahi adalah darah spiritual. Darah spiritualnya sendiri bisa menyembuhkan penyakit. Bagaimana darah spiritual bisa sama dengan darah biasa? Membawa darah spiritual ke rumah sakit untuk diuji benar-benar sangat konyol. Darah spiritual. Mungkinkah itu benar, kakak sulung? Apakah Anda belum mengerti? Selama bertahun-tahun ini apa yang Anda minum? Sup penenang itu sama sekali bukan obat. Itu Xiao Feng yang secara pribadi memotong darah spiritualnya sendiri untuk Anda minum. Apa? Apel. Tidak, saya tidak percaya. Xiao Feng, saya ingin Anda memberitahu saya sendiri. The film was Dia tidak translated salah. and narrated by M Media. Bukankah ini yang selalu saya minum sebagai sup penenang? Saya selalu meminum darahmu. Darah spiritual tabib ilahi, satu tetes bernilai 1000 emas. Semangkuk penuh. Untuk diberikan padamu. Tidak heran seseorang dengan tubuh yang begitu sakit bisa bertahan sampai sekarang. Itu semua berkat darah spiritual ini, sehingga hidupnya bisa bertahan. Mungkinkah saya benar-benar salah? Kau pasti keliru. Tetua Song. Tetua Song, kepala keluarga Song. Jika aku tidak datang, bagaimana kau bisa tahu kau akan memiliki hari ini? Itu semua berkat satu kata dari Tuan Tabib Ilahi saat itu, yang membuatku mendukung keluarga sialmu untuk menjadi keluarga bangsawan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kau pikir Xiao Rushuan, seorang wanita biasa, bisa di Songdu yang dipenuhi keluarga-keluarga, menukar jalan untuk dirinya sendiri? Saya selalu berpikir itu semua berkat saya. Menertawakan apal. Tabib ilahi apa? Sup penenang roh apa? Darah spiritual apa?
Itu semua palsu. Xiao Feng, aku memberitahumu. Sebanyak apapun yang kau lakukan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau adalah orang luar. Kau bukan anggota keluarga Xiao. Aku adalah pewaris sejati keluarga Xiao. Tapi, aku bisa membunuhmu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah pewaris keluarga Xiao. Kau tidak bisa membunuhku. Aku tidak peduli kau pewaris keluarga Xiao atau bukan. Bahkan jika kau adalah putra langit. Aku tetap akan memukulmu tanpa ragu. Berhenti. Xiao Feng, kau ingin membunuh. Bunuh aku. Kau tidak bisa membunuh putraku. Ini semua aku. Semua aku yang menghasut mereka untuk mengusirmu dari keluarga. Ini semua aku. Aku mohon jangan bunuh dia. Ibu? Xiao Feng, segala yang kami miliki diberikan oleh Anda. Hidup saya juga diselamatkan oleh Anda. Sekarang ambil kembali semuanya. Selamatkan ibu. Selamatkan adik-adik saya. Ibu. Kakak sulung. Selamatkan aku tidak ingin mati. Ibu, kakak sulung. Mengapa kalian semua melakukan ini? Dia sama sekali tidak pantas menjadi pewaris Xiao. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Tapi bagaimanapun juga dia adalah darah dagingku sendiri. Dia sama sekali bukan. Saudara kandungmu. Adikmu. Dia meninggal 20 tahun yang lalu. Tidak. Tidak mungkin. Xiao Feng, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Ibu. Kakak sulung. Jangan percaya padanya. Dia memfitnahku. Kau sama sekali tidak boleh percaya padanya. Dia palsu. Palsu. Apa yang dia katakan? Itu benar. Palsu. The film was Kau bukan translated putraku. and narrated by Putraku M sudah mati. Media. Dia sudah lama meninggal. Putraku sudah mati. Putraku sudah mati. Putraku sudah mati. Kau bisa saja memilikinya. Tapi kau mendorongnya pergi dengan tanganmu sendiri. Putraku sudah mati. Xiao Feng memperlakukanmu dengan baik. Dan pada akhirnya, aku tidak punya putra dalam hidup ini. Kau bajingan. Kau ingin aku mati bukan? Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu mati bersamaku. Hati-hati. Kakak sulung. Xiao Shikai. Mati kau. Kakak sulung. Kenapa kau harus melakukan ini? Dia bahkan tidak bisa mendekatiku. Xiao Feng. Kakak sulung tahu saya salah. Anggap saja ini saya membalas Anda. Xiao Feng, kami adalah orang-orang yang telah berbuat salah padamu. Kami disesatkan oleh bajingan ini dan kehilangan jati diri kami. Xiao Feng, kakak ketiga bersedia seumur hidupnya untuk melayani Anda seperti sapi dan kuda, untuk membalas kebaikan Anda. Tolong selamatkan kakak sulung. Kakak sulung. Kakak sulung. Kakak sulung. Setengah tahun kemudian. Ibu sudah ditempatkan di rumah sakit jiwa. Kakak kedua juga telah menarik diri dan dermawan. Jika Anda ingin menyembah Buddha dan mencari kitab suci, silakan pergi ke tempat lain. Retribusi karma pada akhirnya akan menyebabkan penderitaan akibat perbuatan sendiri.